Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi pemrograman 2 untuk bahasa pemrograman Java. Kita masuk ke materi ke-14, yaitu mengenai tipe data array atau larik satu dimensi. Kita bahas dulu ya. Teorinya dulu, apa itu array? Array adalah sebuah variabel, sebuah tipe data yang kalau ditaruh ke dalam sebuah variabel, itu bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Contoh misalnya, sebelumnya kita biasa menuliskan integer A sama dengan 10, integer string nama sama dengan Unindra misalnya. Nah, di situ kita hanya bisa menampung satu nilai, ya. Kita hanya bisa menampung satu nilai. Tidak ada lagi nilai yang bisa kita tambahkan. Kalaupun kita memasukkan kembali sebuah nilai baru, itu akan nimpah. Nah, kalau array, dia bisa masuk jumlah banyak data dalam satu variabel gitu. Tapi catatan berikutnya adalah tipe data atau nilai value yang masuk ke dalam tipe data array harus sama atau sejenis. Jadi kalau array-nya string berarti string semua tuh yang boleh masuk. Kalau tipe data array-nya integer, ya berarti integer semua yang boleh masuk gitu. Nah, array menggunakan index untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpan. Jadi kita akses datanya itu pakai index, yaitu menggunakan kalau di Java indeksnya selalu dimulai dari 0. Jadi diingat array indeksnya akan selalu dimulai dari 0. Lalu berikutnya adalah bagaimana nih kita cara nulis array di Java. Ada tiga cara nulis array yang di Java. Yang pertama adalah dengan tanda kurung siku setelah nama tipe datanya. Atau yang kedua, kurung siku setelah nama variabelnya. Atau yang ketiga, dengan kata new. Jadi string new string 5 gitu ya. Jadi langsung didefinisikan di tempat gitu jumlahnya ya. Oke, oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita praktek aja langsung. Kita masuk ke bikin kelasnya. Oke, ini jadi kalau teman-teman lihat ini nih, harusnya tahu ya bahwa public static void main itu terima parameter yang tipe datanya array karena ada tanda ini di sininya. Oke, membuat array. Nah, sebelum masuk membuat array, kapan sih kita gunakannya? Misalnya gitu ya. Contoh gini, saya buat program untuk menginput sebuah nilai. Oke, ini sebelum kita pakai array, kita alasannya dulu ya. Misal saya punya integer nilai nilai satu gitu ya. Nilai mahasiswa satu, nilai MHS satu. Terus saya punya integer nilai mahasiswa 2, integer nilai mahasiswa 3. Jadi nanti nginput nilai itu. Nah, kalau mahasiswanya cuma 3 mungkin nggak masalah ya. Saya naruh variabelnya 3 gitu. Tapi kalau jumlah mahasiswanya jadi 50, masa iya kita menuliskan integer nilai mahasiswa 4 dan seterusnya sampai 50. Itu kan nggak efektif ya. Kan nggak mungkin gitu. Kalau kita bikin aplikasi kampus juga nggak mungkin mahasiswanya jumlahnya ada 10 gitu. Pasti banyak. Makanya naruhnya di record. Kalau udah gede gitu pasti naruhnya di recordnya bentuknya database. Tapi kalau aplikasi sederhana misalnya buatlah sebuah program untuk menginput 100 buah bilangan. Kemudian menampilkan bilangan tersebut kembali dan menjumlahkan dan segala macam. Berarti kan kita harus nyimpen 100 tempat nih. Nah, kalau kita bikin variabelnya 100 kan nggak mungkin gitu. Makanya itulah adanya kenapa kita butuh yang namanya variabel array gitu. Jadi ada array di sini. Cara buatnya gimana? Tadi udah dijelaskan misalnya integer integer nilai gitu. Itu untuk yang membuat cara pertama. Oke, jadi kita bisa membuatnya seperti itu. Lalu berikutnya untuk apa namanya ngisinya gitu ya. Bagaimana cara kita mengisi nilai array-nya? Sekarang kita contoh ya. Misal nih, kita masuk nilai 0 sama dengan 10.
Nah, lihat di sini, kalau sebuah parameter gitu ya, kalau sebuah variabel itu ada error seperti ini, berarti dia belum diinisialisasi. Jadi kita nggak tahu nih bentuknya berapa. Ini baru nulisnya aja. Sekarang coba yang kedua. Ini kita taruh juga ya, string nama. Tuh. Sekarang coba kita cek yang nama. Nama untuk yang pertama itu misalnya Budi. Nah, juga sama ya. Berarti dua-duanya belum diinisialisasi gitu. Lalu bagaimana cara kita inisialisasi sebuah sebuah array? Nah, sekarang kita inisialisasi dulu. Yang pertama, kalau kita mau ngisi langsung, kita bisa tulis seperti ini nih, gitu ya. Kita bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini. Saya integer nilai ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba ya, sekarang apakah nilainya error? Nah, sekarang nilainya udah nggak error. Nah, jadi sekarang kita ngisi, udah manual gitu. Terus misalnya ini juga sama nih, sama dengan gitu ya. Saya nama hari deh. Ada Senin, Selasa, ada Rabu. Nah, ini kalau kita nginputnya manual. Jadi kayak gini. H nama hari. Nah, coba kita cek ya. Sistem. Nah, cara cetaknya gimana? System.out.println nilainya dulu. Terus kita mau cetak ininya apa? Yang mana yang kita mau cetak? Ini indeks keberapa? Saya mau cetak indeks ketiga deh. Gitu ya. Indeks ketiga itu berarti 0, 1, 2, 3. Berarti outputnya 4 untuk program yang ini ya. Coba. Nah, 4 ya, benar. Sekarang kita lanjut. Kita mau cetak yang kedua itu adalah nama hari untuk indeks yang ke satu. Indeks yang ke satu berarti ini 0, 1. Berarti Selasa. Output lagi. Nah, sudah benar ya. Nah, tapi di sini, ini kita masih cara menggunakannya adalah dengan mengisi langsung gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu untuk mengisi langsung seperti ini kalau memang tipe datanya atau nilai-nilai ininya, nilai array-nya udah tahu gitu. Tapi kalau kita mau input, gimana caranya? Ya, saya lanjut di bawah sini aja ya. Kalau kita mau misalnya input string nama sama dengan pakai yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu apa? New string gitu. Terus mau berapa data jumlahnya? Misalnya 10, 5. Biar cepet ya. Ini kayak gini. Nah, jadi kita bisa isi nih nama yang pertama siapa, nama yang pertama itu siapa, dan begitu seterusnya. Sebanyak sampai berapa? Sampai 5, sampai 4 berarti ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi teman-teman cuma nulisnya seperti ini aja, gitu, ini nggak salah. Tapi nanti not been initialized, jadi cara initialize saya harus diisi. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita cuma tulis begini aja, kan ini ya, apa jadi not initialized ya yang di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa nulisnya gini. Nama hari sama dengan, nah ini ngisi dengan bentuk, oh ini illegal expression ya. Ya, jadi langsung diisi. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya mau disiapkan tempatnya dulu, teman-teman pakai yang cara ini. Gitu. Kalau yang cara ini langsung sudah diisi. Kalau yang ini siapkan tempatnya dulu, baru diisinya belakangan. Seperti itu. Nah, lanjut. Berikutnya adalah kalau ini kan baru nilainya ada 5 ya. Iya, cuma ada 5 data gitu. Terus kita mau cetak semuanya. Eh, ya berarti teman-teman harusnya tinggal tulis kayak gini ya. Nilai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5.
sampai 4 ya indeksnya cuman gitu. Oh, terus ada yang protes tiba-tiba. Eh, kan sudah pernah dikasih tahu ya, don't repeat yourself, jangan nulis codingan berulang-ulang gitu. Padahal ini kita bisa pakai apa? Bisa pakai perulangan. Kita tahu dimulai dari berapa? Dari nol. Kita tahu batasannya berapa? Batasannya 4. Berarti kalau kita tahu dimulai dari berapa dan batasannya berapa, kita tahu pakai perulangan for, betul. Jadi kita bisa tulis gini, for integer, misalnya indeks ya, dimulai dari nol, indeks kurang dari berapa berarti? Kurang dari 5 gitu. Indeks plus plus gitu ya. Nah, jadi ini kita tinggal taruh di sebelah sini. Tapi dengan catatan ini hilang. Nolnya diganti apa? Diganti indeks. Ini diganti apa? Biar ke kanan aja ya, print gitu. Plus itu. Terus sama satu lagi biar pindah baris ke bawah, print ini ya. Nah, ini cetak dengan perulangan gitu ya, cetak dengan perulangan. Jadi contoh misalnya saya jalankan programnya. Nah, 10 10-nya ini dapatnya dari sini ya. 10 2 3 4 5. Ini ya. Nilai nolnya kita isi 10 tadi ya. Ini kan kita isi baru nih. Jadi jangan kaget loh kok outputnya 10. Nah, 10 ada dari sini. Gitu. Jadi kenapa bukan dari satu? Padahal ini satu. Ini ada kita timpah nilainya. 0 sama dengan 10. Nah, sekarang ini kan indeksnya cuma 0, 1, 2, 3, 4 ya. Coba kalau kita tulis 5 bisa nggak ya? 6. Oh, masih bisa nih. Indeks ke-6. Nah, terus ini nambah nggak? Nah, biar kalian nggak repot menentukan nilai panjang nih berapa, teman-teman bisa pakai array itu punya punya length, punya panjangnya berapa tuh? Misalnya kayak gini nih, ini berarti panjangnya 5, ini berarti panjangnya 3. Dengan tulisnya nama tipe datanya, nilai, titik, length gitu. Jadi coba ya kita jalankan programnya, error nggak nih? Nah, di sini ada error nih. Nilai 6 array sama dengan array index out of bound. Ingat, array index out of bound berarti kita itu cuma punya 0, 1, 2, 3, 4. Nggak ada 6. Loh, tapi kenapa errornya pada saat runtime? Ya karena secara sintaks ini benar, diisi oleh integer gitu. Jadi kalau ketemu array index of outbound artinya kalian ada kelebihan mengakses sebuah array dengan indeks yang nggak ada gitu kira-kira ya. Jadi nilai titik length kita tambahkan di sini. Nilai titik length artinya apa sih? Ini itu berfungsi untuk mengembalikan panjang array gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi ini cara membuatnya, cara pertama, cara pertama kurung sikunya ada di belakang variabel, cara kedua kurung sikunya ada di depan variabel, cara yang ketiga ini tuh, cara ketiga dengan kata new, jadi ini istilahnya menyiapkan array kosong sejumlah ya ini sejumlah 5 kotak. Berarti indeksnya dari 0 sampai 4 gitu kira-kira ya. Nah, ini untuk penjelasan secara singkat ininya apa? Secara singkat konsep teori dasar-dasar cetaknya, inputnya, sama perulangannya. Sekarang kita coba naikin sedikit. Ini tadi ya error yang tadi. Materi 14. Materi 14. A. Apa ya? Biar ini. Nah, sekarang coba kita pengen apa nih? Tadi yang saya bilang, oh kita diminta untuk menginput sejumlah bilangan misalnya gitu ya. Terus kita mau cetak public static void main string. Oke, lalu ini ya.
Misalnya kita mau input ya, kita siapkan aja import Java itu scanner, siapkan scannernya. Oke, terus kita siapkan ininya. Misalnya pertama kali jumlah data gitu ya. Berarti system.out.println.print input jumlah data gitu. Integer jumlah data sama dengan scanner titik next. Oke. Terus setelah itu kita buat array. Buat array. Buat arraynya gimana? Integer misalnya kita mau input angka ya, integer data angka kayak gini sama dengan new integer jumlah data. Nah, jadi kita bikin array sejumlah jumlah datanya. Kalau kita input 2 berarti nanti jumlah datanya 2 gitu ya. Terus kita disuruh ngisi. Nah, berarti for gitu ya. For integer index sama dengan dimulai dari 0, index kurang dari data angka titik length index plus plus. Tuh, jadi kita mau nginput nih. Udah system.out.print misalnya input sorry ya input data ke gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung data ke berapa, ya teman-teman tinggal tulis aja index input data ke ditambah index plus 1 gitu. Ditambah lagi. Jadi kalau indeksnya 0 berarti data ke 1 gitu kira-kira ya. Jangan ditulis data ke 0, nanti usernya bingung. Penggunanya bingung. Berarti integer. Jadi kita bisa tulis data angka yang indeks sama dengan scanner titik next in. Begitu seterusnya. Sampai berapa kali? Sampai sejumlahnya. Kalau udah kayak gitu, kita bisa output. Kayak tadi ya, outputnya. Tinggal kita output aja. System.out.println data angka yang ke indeks ditambah spasi. Nah, gini deh. Habis itu system.out.println aja. Oke, coba kita jalanin programnya ya. String. Oke, nah input jumlah data misalnya 3. Input data ke 1, 10. Input data kedua, 20. Input data ketiga, 30. Nah, 10, 20, 30. Gitu. Ya, jadi itu adalah penggunaan array-nya. Jadi, ya. Nantinya bisa apa aja nih misalnya. Banyak hal yang mungkin bisa di tadi ya. Oh, kita bisa aja nanti ngejumlahin totalnya. Nanti kita bisa aja masukin apa menjumlahkan semua array-nya gitu. Terus menampilkan nilai terkecil, nilai terbesar, rata-ratanya berapa. Intinya adalah jika sebuah data mau dimasukkan dengan secara banyak dan itu bakal digunakan kembali ke depannya, better teman-teman pakainya adalah array. Jadi saya mau input 20 data, semuanya angka, ya udah taruh aja di array. Itu bisa nggak ditaruh di array? Bisa, tapi data yang udah diinput tadi nggak bisa digunakan selanjutnya, kan nggak disimpan. Bisa aja ditampung dalam satu variabel gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana untuk apa namanya menginput data sesuai dengan jumlah inputannya, lalu mencetaknya sesuai dengan apa yang kita input. Seperti itu. Itu adalah array. Jadi sekali lagi array adalah sebuah tipe data yang dimana kalau disandingkan ke dalam sebuah variabel, variabel tersebut dapat menampung jumlah data yang banyak sesuai dengan apa yang kita inisialisasikan. Cara menulisnya tadi ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan seperti ini, integer. Tipe datanya tidak pakai kurung siku, tapi variabelnya pakai kurung siku. Tipe datanya pakai kurung siku, nama variabelnya tidak. Terakhir adalah dengan menggunakan kata new. Ini berarti kita menyiapkan string kosong. Menyiapkan array kosong. Gitu. Menyiapkan array kosong ini pakai tipe data integer. Kalau yang di codingan terakhir kita pakainya adalah integer. Kalau tadi string.
gitu ya. Itu adalah definisi, pengertian, dan cara penggunaan array. Itu aja pembahasan array-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.